Makanya diri kita ini disebut namanya fitrah ilahiyah. Memiliki fitrah ketuhanan. Kenapa diri Bapak Ibu dikatakan fitrah ilahiyah? Karena diri kita ini tiada lain kenyataan daripada dirinya. Diri kita ini bahagian daripada dirinya. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Itu maksudnya. Maka tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Tidak ada manusia yang ateis, Bapak Ibu. Ya, yang ateis itu Allah yang ateis, Bapak Ibu. Bukan manusia yang ateis. Allah yang ateis, Allah yang tidak percaya bahwa ada Tuhan yang lain lagi selain daripada dirinya. Hanya Dia cuma satu-satunya ya Allah itu. Maka dialah yang ateis, yang tidak percaya kalau ada Tuhan yang lain selain daripada dirinya. Makanya dia mengatakan, innani anallah, la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Entah ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Tak ada lagi Tuhan selain daripada aku. Aku yang Allah itu, aku yang Tuhan itu. Tidak ada yang lain daripada itu. Ini sempurna ya Bapak Ibu. Makanya ketika ruh itu sudah ditiupkan ke dalam tubuh ini, maka disitulah ruh ini berganti nama Bapak Ibu. Berganti nama dia. Ya. Ketika dia sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka ruh itu berganti nama dengan apa? Halo ibu-ibu? Nyawa. Itu dia. Ketika ruh itu keluar masuk, turun naik, dia melalui batang hidung, disebut apa namanya? Napas. Ketika dia memberi spirit, semangat, apa namanya? Sebut namanya jiwa. Ketika ruh itu berkehendak, apa namanya Daniel? Asailah. Ketika berkehendak, apa namanya Pak? Coba satu orang, siapa? Kolbu. Kolbu. Siapa yang mengatakan nafsu benar salahnya? Ketika dia berkehendak, kolbu namanya. Kolbu. Ketika ruh itu berkeinginan, baru nafsu. Ketika nafsunya itu condong kepada keburukan, berbeda pendapat ulama nih. Ada yang amarah, ada yang lawama, ada yang mulhama. Yang mana benar nih? Amarah. Ketika kadang baik, kadang tidak baik, lawama. Ketika dia sudah tenang, baru mutmainah, bukan imut-imut ya. Ketika dia sudah mulai berpikir, disebut namanya akal. Ketika dia sudah mulai yakin, sebut iman. Ketika dia sudah mengenal rahasia dirinya, disebut arif billah. Ketika dia sudah mulai berusaha, sebut namanya ikhtiar. Ketika dia sudah melihat, halo, basir, basar. Ketika dia sudah mulai mendengar, sama, menurut kaji itu. Ketika dia sudah mulai berkata, kalam.
Ketika dia sudah mengetahui ilmu. Ketika dia sudah kuasa kudrat. Ketika dia berkehendak iradat. Ketika dia hidup hayat. Ketika dia punya perbuatan af'al. Ketika dia sudah punya nama asma. Ketika dia punya kelakuan sifat. Ketika dia nyata dirinya zat. Itu namanya Bapak Ibu. Banyak nama ruh itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi hakikatnya jiwa, napas, akal, nafsu, amarah, mutmainnah, lawama, basar, sama, itu hakikatnya adalah ruh, mirruhi. Itu yang sebenarnya. Maka berproses dia ini Bapak Ibu. Ya. 9 bulan 10 hari. Ketika sudah berproses dia 9 bulan 10 hari, maka itu adalah proses persiapan lahir. Apa kata Allah? Wallahu, coba Daniel, wallahu Pak Haji, wallahu nafsahu, itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, ummahatikum la ta'lamuna syai'ah, maka kamu tidak pernah mengetahuinya tentang sesuatu apapun. Lahir kita Bapak Ibu 9 bulan 10 hari, Allah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu. Pada saat itu kamu tidak berilmu. Kamu tidak mengetahui apa-apa yang terjadi pada dirimu. Karena kita tidak tahu apa-apa. Maka apa yang pertama kali Allah ajari kepada diri Bapak Ibu tuh? Apa yang diajari Allah pertama kali Daniel? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Apa Linda? Wih? Hah? Wah. Kata Allah wah. Iya ya. Kata Allah, wa annahu huwa adhaka wa abka. Maka dianya Allah lah yang mengajari kita ini menangis dan ketawa. Allah yang ajar kita pandai nangis, Allah yang ngajar kita pandai ketawa. Maka tak ada ayah bunda kita ngajari kita nangis itu tidak ada. Allah yang ngajari itu. Ya, Allah yang ngajari. Setelah Allah ajari kita ini pandai menangis dan ketawa, baru diajari Allah yang kedua apa? Apa kata Allah? Halo? Allamahul bayan. Aku ajari kamu tuh pandai berkata, berbicara, ayah, ibu, papa, mami itu. Ya, kalau papa, mami, ya ada papa, mami, tuh kadang lanjut tuh mah. Tapi kalau abah, malah murahnya ibu. Ya, boleh apa emak. Allah ajari kita ini pandai berkata, berbicara. Setelah Allah ajari kita ini pandai berbicara, pandai berkata, panggil ayah, panggil ibu. Ya, ajo. Baru yang ketiga diajari apa oleh Allah? Apa tuh? Ya apa tuh ayatnya? Apa tuh Wi?
Ayah tahu. Alamal insan, amal insan malam ya'lam. Maka dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, Allah ajari kita ini. Jadi kalau Allah yang mengajari kita Bapak Ibu, mulai dari sejak kita terlahir, sampai kita ini balita, remaja, dewasa, maka itulah yang dikatakan Allah telah memberi kita namanya ilmu hikmah. Allah telah memberi kita namanya ilmu laduni. Siapa yang ingin selalu dibimbing dan dituntun Allah, diajari oleh Allah, ilmu hikmah, ilmu laduni, sampai matinya dia, maka syaratnya satu yang Allah minta. Apa syaratnya yang satu tuh Daniel? Apa ayatnya? Ini yang pendek-pendek ini dia hafal nih Bu Lia. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajari kamu. Nah, kenapa Allah ajari kita? Karena kita ini adalah kekasihnya. Kita ini bagian daripada dirinya. Makanya Allah katakan, siapa yang telah menjadi bagian diriku, paham dia itu bagian diriku. Dia itu menjadi kekasihku, kata Allah. Wastona'tuka li nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu itu tempat bagi diriku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku hantarkan ke dalam hatimu, kata Allah. Maka disitulah antara kita dengan Allah itu tidak ada pembatas dan tidak ada hijabnya. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa baina turjuman wala hijaban yahjubuhu. Apa artinya itu, Bu Lia? Tidak ada di antara kalian melainkan kamu bisa berdialog, kamu bisa bercakap-cakap, kamu bisa berkomunikasi dengan Allah. Tidak ada pakai penterjemah. Tidak ada pakai juru bahasa. Dan tidak ada pula hijab antara dirimu dengan aku, kata Allah. Begitulah sebenarnya orang yang telah mampu mengenali sejati dirinya, bahwa dirinya dengan Allah itu benar-benar rapat, tidak ada pembatas dan penghalang. Maka disitulah dia mengatakan innallaha ma'ana. Disitulah dia yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum fa aina ma tuwallu fasama wajhullah itu. Sesungguhnya aku ini beserta Allah. Kalau kita sudah mantap pengakuan kita, aku ini bersama Allah, aku ini beserta Allah, maka di situ Allah memberi jawaban wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku senantiasa hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, situlah nyatanya aku, kata Allah. Apa sebabnya di mana ada kamu, situ nyatakannya aku? Allah katakan apa? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Karena aku ini sudah meliputi alam, aku sudah meliputi sesuatu, aku sudah meliputi akan dirimu, kata Allah. Kesempurnaan aku meliputi alam dan sesuatu, sempurna aku meliputi akan dirimu. Inna rabbaka akhata bin nas. Inna rabbaka akhata bin nas. Akhata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya aku ini sudah meliputi diri setiap manusia itu, kata Allah. Itu orang yang tak berjarak, Bapak Ibu. Orang yang sudah rapat batinnya dengan Tuhan. Itu orang yang muwahhid. Orang yang sudah esa tuh. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Nah, kalau dia sudah bisa memahami antara dirinya dengan Allah, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan, maka disitulah dia bisa memahami setiap apa yang Allah sampaikan kepada dirinya. Apa kata Tuhan? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang bertiga
saling merahasiakan, saling berbisik-bisik. Ingat kata Allah, yang keempatnya itu aku itu. Tidak ada di antara kalian yang berlima saling merahasiakan, saling berbisik-bisik. Ingat kata Allah, yang keenamnya itu aku. Wala adna min zalika wala aksar ilahu wa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak saling berbisik-bisik dan merahasiakan. Ketahuilah kata Allah, aku tetap hadir selalu beserta dirimu. Di mana ada kamu, situlah nyatanya aku. Kenapa? Karena aku yang menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri kita, disitulah Allah membukakan rahasia dirinya kepada kita. Kehadiran dan kedekatan dirinya. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Qulubikum. Allah mengetahui apa yang tersembunyi, yang tersirat, dan yang tersirat di dalam rahasia hakikat dirimu. Aku tahu betul, karena aku yang menjadi rahasia dirimu. Itu Allah ajari. Makanya kita menangis Bapak Ibu. Nggak tahu apa-apa, tapi tangisan seorang bayi yang sudah mengenal akan Tuhannya. Karena satu hari saja ruh itu ditiupkan ke dalam dirinya. Disebut apa? Satu hari apa tadi? Hayatul apa zikirnya? Allah, Allah. Maka di saat dia terlahir, tangisannya itu sebenarnya secara makna hakikat dia itu berzikir Bapak Ibu. Apa zikirnya? Huwa. Nih bahasa Zayanya. Huwa. Aku Allah tuh. Itu rahasia itu. Huwa yang kedengaran atau itu. Huwa artinya tuh. Aku Allah maknanya. Ya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan, tidak ada nyata melainkan Dia. Dianya siapa? Dianya aku itu. Lahir kita Bapak Ibu. Lahirnya kita itu dalam keadaan hidup. Nah, ketika kita lahir dalam keadaan hidup di alam sahada itu alam apa Ibu-ibu? Alam dunia. Nah, lihat, alam sahada itu alam dunia. Alam sahada disebut juga alam alam sahada, alam dunia. Alam sahada disebut alam apa? Alam zahir. Disebut juga namanya alam apa? Alam nyata. Boleh. Disebut juga namanya lagi alam apa? Alam fana. Apa lagi? Alam malu aku. Alam muqaddar. Disebut juga namanya alam nasud. Disebut juga namanya alam yang alam mahfuz. Sebut juga namanya alam syariat. Sebut juga namanya alam baharu. Nah,